Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Nuriani dengan NIM 21064110089 dari kelas 4C. Di sini saya akan membagikan tutorial untuk menjawab soal mata kuliah Statistika Pendidikan. Oke, baik saja. Langsung saja saya mulai untuk soal yang pertama. Di sini ada dua soal. Soal yang pertama yaitu seorang guru akan menguji efektivitas penggunaan kartu bergambar terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Nah, di sini sudah ada data untuk di sini yaitu ada dua kelompok. Yang pertama ada kelompok kontrol dan yang kedua adalah eksperimen. Nah, di sini ada datanya. Kemudian perintahnya yaitu dengan taraf 95%, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Jadi, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, di sini H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Kemudian H1-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Nah, di sini saya sudah mencantumkan hipotesis dan juga uji T-nya. Nah, di sini ada data yang sudah saya kerjakan. Nah, kemudian saya akan mengulangi data yang sudah saya kerjakan ini. Kemudian di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah menguji homogenitasnya, homogen atau tidak homogen dulu data itu. Nah, bagaimana cara menentukannya? Di sini kita akan menggunakan v-test to sample for variations. Nah, bagaimana caranya? Kita akan langsung masuk pada caranya. Di sini kita masuk ke data, kemudian di sini ada data analisis. Nah, data analisis kita masuk ke v-test to sample for variations. Kita klik OK, kemudian di sini, nah, ada kelas kontrolnya sudah saya blok, kemudian di sini kelas variabel 2-nya juga sudah saya blok. Nah, kemudian kita kasih label untuk karena tadi taraf signifikannya adalah 95%, maka kita alfanya adalah 0,05. Kemudian di sini output range, kemudian di sini kita akan meletakkan di mana kita akan meletakkan hasilnya. Nah, di sini saya akan meletakkannya di sini, kemudian kita klik OK. Nah, lalu nanti akan muncul data seperti ini. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah data itu homogen atau tidak homogen? Nah, di sini saya sudah mencantumkan jika F, kriteria pengujiannya adalah jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya ragam populasi 1 dan 2 adalah homogen. Sebaliknya, jika statistik uji F lebih dari F tabel, maka H0 ditolak, artinya ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Atau kita menggunakan kriteria di bawahnya, yaitu jika P lebih dari alfa, maka diterima H0. Jika P kurang dari alfa, maka ditolak H0 atau diterima H1. Nah, di sini kita masukkan, kita lihat hasilnya. Di sini kan ditulis bahwa jika P lebih dari alfa, maka diterima H0. Artinya di sini adalah datanya homogen. Nah, kita lihat P di sini adalah 0,381671189. Karena 0,3 ini lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima sehingga data homogen. Jadi karena 0,03 ini lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima sehingga data homogen. Jadi datanya kita adalah data homogen. Kemudian cara selanjutnya yaitu kita menguji uji T-nya. Nah, bagaimana caranya? Di sini juga sudah saya cantumkan. Kita akan melakukan tes t-test to sample assuming equal variances. Bagaimana caranya? Caranya yaitu di sini kita klik terlebih dahulu data, kemudian kita pilih data analisis, kemudian di sini kita pilih
karena tadi data kita adalah homogen, maka kita akan menggunakan t-test to sample assuming equal variances. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk variabel satunya kita masukkan dari sini di blok dari A1 sampai A15. Kemudian untuk variabel 2-nya yaitu data eksperimen, kita blok dari sini dari B1 sampai B16. Nah, sudah di sini kita centang label. Untuk outputnya kita pakai output range. Nah, di sini kita akan di mana kita meletakkan hasilnya nanti kita pilih di sini. Nah, kita klik OK. Nah, nanti data yang muncul akan seperti ini. Bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah data itu masuk ke dalam H0 atau H1? Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kriterianya? Kriterianya yaitu jika min T tabel kurang dari T hitung, kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Sebaiknya jika T hitung lebih dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka tolak H0 alias H1 diterima. Nah, yang kedua yaitu kriterianya adalah jika P lebih besar dari alfa, maka terima H0. Jika P kurang dari alfa, maka tolak H0, terima H1. Nah, di sini kita lihat. Nah, datanya di sini untuk P detailnya adalah 0,05. 03, maaf, 0,03. Jadi karena 0,3 ini kurang dari 0,05, maka tolak H0 alias H1 diterima seperti kriteria yang disebutkan. Jadi jika P kurang dari alfa, maka tolak H0 atau H1 diterima. Jadi data ini masuk ke H1 diterima. Nah, H1 itu apa? H1 adalah terdapat perbedaan rata-rata istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata istilah yang dihafal oleh kedua kelompok, yaitu dari kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Nah, kita masuk ke soal kedua. Soal kedua yaitu di sini adalah suatu pelatihan dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa SMPA Bangkalan untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut. Nah, di sini adalah menguji keefektifan. Jadi kita di sini datanya adalah data post test dan data pretest dan data post test. Nah, di sini sudah ada data pretest dan juga data post testnya. Kemudian kita akan menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk taraf signifikannya yaitu 5%. Nah, kita pertama-tama akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu seperti yang sebelumnya. Untuk H0 di sini adalah tidak ada perbedaan rata-rata minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, untuk H1-nya adalah terdapat perbedaan rata-rata minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, untuk kriterianya di sini juga sudah saya cantumkan. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah data itu ada perbedaan atau tidak ada? Kita karena ini adalah datanya berpasangan, jadi di sini kita akan menggunakan t-test Virate to sample for means. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita masuk ke data, kemudian ke data analisis, kita pilih yang t-test Virate to sample for means. Kita klik OK. Nah, kemudian kita masukkan data pretestnya. Kita blok sampai bawah. Kemudian juga di variabel 2-nya yaitu data post testnya. Kita blok sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kasih
centang pada labelnya, kemudian alfanya kita biarkan 0,05 karena taraf signifikannya tadi adalah 5%, berarti taraf kepercayaannya adalah 0, sama dengan 0,05. Kemudian kita pilih output range. Nah, kita akan letakkan di sini. Terlebih dahulu kita akan letakkan di sini hasilnya. Kemudian kita pilih OK. Nah, datanya nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah data yang sudah kita hitung. Kemudian cara mengetahuinya itu bagaimana? Apakah data itu diterima, terdapat perbedaan atau tidak? Kita masuk ke kriterianya. Nah, kriterianya yaitu jika min T tabel kurang dari T hitung, maka terima H0. Sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah T hitung sama dengan T start. Jadi, T start di sini adalah T hitungnya. Kemudian T tabel adalah T kritikal. Jadi, T kritikal ini adalah T tabel. Nah, kriterianya yaitu jika min T tabel, berarti min T kritikal kurang dari T hitung, maka terima H0. Kemudian sebaliknya jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka tolak H0 alias H1 diterima. Jadi karena di sini T hitungnya yaitu T startnya min 5 itu kurang dari min T tabel, ini, maka H0-nya ditolak atau terima H1. Jadi karena data ini T hitung ini kurang dari min T tabel, maka H0 ini ditolak atau H1 diterima. Jadi kesimpulannya di sini H1 diterima yaitu terdapat perbedaan rata-rata minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.